nalang marpusa langdong taridah surut semangat mulo bapa makop-kop namion ganupan niombahmu langong gaham ringisan marsik pesi taronanmu HP marujung magoluhmu tading mainan nama balu langdom sopat martona bay parujung ni goluhmu janah lang sopat be ididaham anak mon mar hajabuan in manahu halungun hon bani parmisirmu Tolong maham Tuhan apohi purnami jalo hamba bapain hundul isianunmu tangis doganu hanami nama goan marujung magoluhmu tading mainan nama balu langdong sopat martona bay parujung ni goluhmu janah lang sopat be ididaham anak mon mar hajabuan in manahu halungun hon bani parmisirmu Tolong maham Tuhan apohi purnami jalo hamba bapain hundul isianunmu tangis joganupan hanami nama goan tangis joganupan hanami nama goan kita akan mengadakan acara keluarga di mana pada saat pagi hari ini kita berkumpul karena Bapak
tercinta telah dipanggil oleh Tuhan, dan pada saat pagi hari ini sebelum nanti ada acara gereja, kita dari acara keluarga akan memberikan kata selamat jalan dan kata terakhir dari ungkapan kita masing-masing. Sebelumnya kita memuji Tuhan dari Kim Jemaat nomor 332 ayat 1 dan 2. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku, tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang begitu baik di dalam setiap kehidupan kami. Dalam keadaan apapun kami harus belajar mengucap syukur, terlebih lagi pada saat pagi hari ini, di tengah keadaan keluarga kami sedang berduka karena Engkau telah memanggil orang tua, ayah terkasih kami ya Tuhan. Engkau memiliki rencana yang indah di balik semua apa yang terjadi. Kami berkumpul di tempat ini dan mengucapkan kata terakhir bagi orang tua kami. Berikan kami hikmat satu persatu. Berikan kami kerelaan hati untuk melepas kepergian orang tua kami. Kami begitu mengasihinya, tapi kami tahu Engkau Allah yang selalu mengasihi dia. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami penghiburan, dan kami berdoa semua acara rangkaian sepanjang hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Keluarga penuh kami, simak mata, apabila berani. Gagas, Sadario, Ibu Tahilado, Busuan, Berita Garuh. Lalu Ibu Tuhan, layanan pemerintah, jadi menangis selama bulan tahun 2020 dari hingga ke depan sudah ada siap ini mulai keluarga masih
sharing pertama, kedua, dan ketiga. Aku nggak pernah melewati momen pasangan yang 1, 2, 3 itu. Nggak pernah DBC, perawatan 6 bulan. Aku pun juga yang menemani. Selanjutnya sampai kontrol 1 bulan. Aku pun yang menemani. Kita berdua di rumah sakit ke tempat ini. Sampai akhirnya aku menikah. Aku nggak bisa menemani papa lagi, tapi aku selalu pantau kesehatan papa. Jika aku punya anak, papa juga mencari Tania mana, udah mandi belum, udah makan pagi, siang, malam belum, udah tidur belum. Bisa video call 5-8 kali dalam 1 hari. Sekarang semua itu ada lagi, hanya tinggal kenangan. Tapi percaya Bapak, kami menjaga mama. Gak usah khawatir, pergilah dengan damai. Lihat kami di atas sana, pantau perkembangan Natania dari atas sana. Pokoknya hari ini aku sangat bahagia karena Papa udah pergi di depan mama. Padahal hanya jeda 5 menit aku bergantian sama mama, ternyata Papa lebih memilih pergi di depan mama daripada aku. Memang romantis banget kepergian Papa di depan mama ya Pak ya. Aku sudah cukup puas membawa Papa dari 2012 sampai aku menikah. Gak kurang perhatian aku sama Papa. Aku mendadak bisa menjadi apoteker, bisa menjadi tiba-tiba mendadak dari bisa membaca hasil lab karena berkat menjaga Papa bertahun-tahun namanya. Sama jalan ya Pak. Papa selalu ada di hati kami. Kami tidak akan pernah melupakan Papa. Doakan Bang Ivan bersama Kak Iren. Papa belum sempat melihat mereka melanjutkan program hamilnya. Doakan juga Abang anak Papa, Bang Erik, supaya dia boleh mengikhlaskan kepergian Papa. Papa tahu dia anak pertama, dia kehilangan sosok bapaknya. Dia sangat terpukul, tapi begitu caranya dia untuk melampiaskan segala emosi dan amarahnya. Tapi tenanglah Papa, semua itu tidak berlangsung lama. Jadi kami akan terus menopang abang kami yang satu itu supaya dia tidak larut dalam kesedihan. Untuk Mama, terima kasih ya Ma, sudah kuat sampai hari ini. Kami selalu berdoa Mama, setelah kepergian Papa, Mama boleh sehat. Jangan pernah merasa sendirian. Aku akan menemani Mama di Sunter. Aku akan menemani setiap aktivitas Mama supaya Mama tidak kehilangan sosok Papa. Jangan pernah merasa sendiri karena ada 4
anak mama, 2 kalung lain mama, 1 helm mama, 3 cucu mama. 5 ya. Selamat jalan ya. Kami mengasihimu. Jadi mereka mudah-mudahan itu nggak semua tumpong. Kita tahu kita di bagasan, kasih lama, sum-sum di bagasan, dokter lama. Mungkin mau pilihan Tuhan yang terbaik buat keluarga, buat kita semua. Semoga Tuhan menempatkan foto kami ini di sisinya dalam Tuhan. Kami juga merasa kehilangan Tuhan saya di foto om itu keluarga. Nah kalau beda yang ada apa di foto si saya keluarga, si saya tak telepon. Terima kasih. Agora o Fernando Fernando levou o carro do Fernando Cruz. Waktu ibu Tanamia kami selalu sibuk. Karena ibu Tanamia sedih memiliki telepon. Bagaimana foto keluarga di Purwakarta? Apa yang akan dilakukan di Purwakarta? Selamat jalan kamu tuh. Kalau ada keluarga kami ketika tak ada bebo dan ada jadi paling di hari. Selamat jalan kamu tuh. Selamat tinggal. Mudah-mudahan penumpang di Batam Bion kalau pegati anak-anak manusia kami. Begitu juga buat Eda. Kuat Eda menghadapi semua ini. Kami berharap burungnya Eda ada yang jadi manusia kami, penggantinya foto kami ini. Semoga foto kami ini tetap di sisi Tuhan. Begitu juga anak-anak mengenang mencontoh foto kami ini. Bagaimana merangkul keluarga semua. Turutlah kami berduka cita Eda. Semangat Eda. Kami masih banyak yang harus dinasihati sama Eda. Tuhan yang memberkati dan memberikan penghiburan Eda. Selamat jalan dan Bapak. Tuhan mengantarkan Bapak ditempatkan di tangan kanannya. Waras. Janganlah pergi. Usaha kami di tempat-tempat itu.
anak hampir kapal ham jika jadi lang dumi ka sa pandi harani tagay doon lang dumi sa una ka nainan jarang-jarang ako mo so una doon ka din rasa na bagusuro o na magtaray ham masehat kang masonan kang mahasik ibadanihan ubuhin na kinataray di rumah sakit mahasik ibadah ko lang tertuloy na lang napanggil tapi sunamit masehat masonan ka selamat jalan mapanggil semoga pertandingan niya mohon keluarga kami udah berlalu semua. Saya tidak memikirkan apapun. Yang penting nanti sehat. Pokoknya saya siap lagi nanti apapun untuk saya nanti siap ya aku nanti ya. Nama pusat tuh lihat Tuhan nanti. Terus ambil si mama dong ya naik jadi berkeluarga dan kamu sudah naik. Ya, kamu bayar dari buku kamu ya. Nampaklah sisi kamu. Mungkin ang buhananya mulai itu murah kok. Tapi ang buku kamu itu bukan. Senang magbalik fotoku pagi. Nah, ini juga. Ya, tinggal bapak kita. Pagi sehat-sehat Muhammad. Sehat. Kasih dong. Pengabdul Nabi teman-teman kami nanti juga ya dua kami yang bebur jawaban bayu jadi berinisiator dong kami terlebih mai alai bapak Torres Sokombe kapabok gagalu bapak para kami babon permen Hagana usaha mereka. Tentu tujuannya hasil sehat lainnya. Tapi ending itu ada dalam tubuh kita. Jadi buat haganuban terlebih kesehatan dong kami. Pusok di umur kita pusok di siap. Yudo pusok di nabi boru. Sonaya ge hagadup ke keluarga nama kau. Jadi domba dua bor ini ada kita layon. Tentu domba puas kita. Jangan kita sebagai Kristen maningu manjaro mana masuk. Jadi ubah mulai nami. Ape dungu. Lai bangga, lai selalu makubungi au jengis pokok tahun ini. Kecuali ulang tahun mahalan, Roma desi parumaiku, kelas sehat-sehat ya, karena tinggal kela. Bapakku karena bapakku udah meninggal. Aku pelang usaka sampai Solo kondisi. Alani mulai gabe si bantuan ini obalan rekor memang kurang sehat. Jadi lang sampai Solo. Abe sampai ba lang boy pasal tu baru
Sana nalakuitan ko po namun lebih 2 tahun tapi gua soalnya jual di BI kan hari ada kan. Pengalamanku lang sampai dan suci di kau. Tapi ya itu agak 20 tahun Tuhan berkata. Jadi banyak siang kalau cuma barang lagi dan karang Yosef dan khusus kepada Iwan penyesalan selalu dibilang kawan. Coba kalau dari kemarin melangkah mungkin dope bawa maka suarita. Dia berusaha karena kalau suami dia sampai dipanggil dongkol se instruktur lebih nasihat dulu ya kita juga usaha untuk itu. Jadi ayah baru antara makar mereka tadi setelah di situ harus di sek pantas tadi sebetulnya kau nasional tadi dahulu zaman orang pual jadi agak depan dari pusat di Eropa itu malam itu ada saya lagi besar agak depan kita lebih lagi Bapak Lorenzo hambaagabe Makomando Nabi Guru Siam terlebih keluarga ayam ando orang tua kami jadi masih ke waktu tagaluban saya doharma HP naga lagi ni waktu saya dari on dua memakai somanita soalnya terima kasih itu Terima kasih. Jadi berpeserta dari hari ini. Itu biasanya itu biasanya soalanku kalau aku lagi datang rumah mereka terus aku lihat rumah mereka di situ kan sofa dengan sambil tulisnya yang nanti mungkin nggak bisa lihat lagi. Supaya aku wajarnya aku pikir 26 tahun aku ditinggalkan bapakku itu udah bisa bikin hatiku kuat. Ternyata hari ini bersama dengan mereka yang aku sadari bahwa kehilangan seorang bapak perasaan kehilangan seorang bapak itu nggak bisa dilatih gitu. Jadi aku bersyukur bahwa kemarin 5 tahun tentang saya sama anak usia pernikahannya saya bersyukur sempat merasakan lagi kasih sayang seorang bapak. Saya bersyukur dan lebih bersyukur lagi saya punya suami yang ternyata mirip sama mereka. Jadi itu cukup membantu mungkin nanti pada saat saya kabur. Dan saya juga bersyukur dari satunya orang tua sang lagi yang Lorenzo yang selalu berartiin membela dari mulai periode ini karena pada saat itu kritis. Saya bersyukur pada membela yang Lorenzo khusus buat kami ini begitu saja. Lalu sama saya sebagai teman main akan memberikan hati
jadi kebaikan buat Makela. Dan juga harapan Makela ini terakhir kepada Makela bilang, semoga program ini berhasil. Dan juga saya berjanji saya buat Bapak. Terima kasih. Kata dua kata. Selamat jalan ya Pak. Bapak. Program dibilang Bapak itu kita lancarkan saja. Ya Bapak nggak bisa menunggu keturunan dari kalian sampai Bapak udah usul yang terbaik supaya programnya jalan. Mungkin kali kita komunikasi itu waktu Iwan di Surabaya kemarin juga mesti Bapak tahu kita berdua, Ibu dan Mama, selama ini merawat Bapak setelah di sini kita meskipun kadang pengen bisa pengen semangat juga bisa
di rumah tinggal gimana bisa mencoba kamu. Ada laki-laki ada 3. Ya mereka semua sudah menikah dan bisa melulu juga. Ya tahu juga kan. Tanya, kita nggak mau ke usaha. Itulah ya susah apa yang selalu jaga mama dan pernah sedih jalan menuju Yerusalem yang baru. Sebenarnya semua ini mendadak. Aku terkejut mendengar kabar bahwa jam 9 malam aku ditelepon sama pagi. Posisiku di Medan. Aku langsung balik ke Siantar. Selama ini saya perwakilan yang ada di Sumatera. Apapun yang Allah perintahkan sama aku selalu terjaga. Setiap telepon ada pesta di sana Padang. Kamu berangkat siap. Itu nggak sakit. Kamu lihat siap Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan sama aku, selalu terjaga Tuhan. Selalu hasilnya baik. Tidak pernah membuat malu keluarga. Tuhan,
perkenalkan kalau video call dengan Tomah ngomong sama aku, kalau ada salah saya minta maaf. Saya berpikir, kenapa Tomah ngomong seperti itu? Tapi inilah terjadi, ini akan datang. Satu yang ku ingat pesan Tomah sama aku. Setelah di hari ulang tahun Tomah video call saya, Tomah kirim pesan sama saya, rangkul adik-adikmu. Walaupun kau di Siantar, adik-adikmu semua di Jakarta, tetap kamu rangkul adikmu. Karena semuanya saya percayakan sama aku. Itulah pesan Tomah. Akan menjalankan semua di Tomah. Jam 4:30 subuh di bulan 9, saya terkejut. Tomah video call sama saya jam 4:30 subuh dengan kondisi saya lagi tidur. Saya terkejut, Tomah ngapain telepon? Tapi Tomah nggak bisa ngomong. Ada apa? Ada apa itu semua? Ternyata inilah semuanya Tomah. Mungkin kau mau mengatakan sesuatu sama aku, tidak tersampaikan. Kita selalu komunikasi, 1 minggu 2 kali komunikasi. Amanahmu ku kerjakan Tomah. Saya siap. Tomah ya, selamat jalan Tomah. Selamat menuju rumah yang baru di surga. Buat yang Tomah harus kuat jangan larut dalam kesedihan, jangan nangis terus. Ikhlaskanlah kebahagiaan Tomah ini. Tetap berkabar dari Tomah. Begitu juga buat Iwan, saya yakin kalian di sini pasti bisa membahagiakan Mawar. Iwan, saya percaya sama Mawar. Kamu tuh orangnya dekat sama Mawar. Buat Panggi sama Nanggi itu juga. Jadi nggak perlu harus pergi. Karena selama ini kalau ada berita di kampung, saya nggak pernah diberitahu. Selalu Tomah yang diberitahu. Jadi panggillah sekarang harapan kami. Panggillah semuanya. Bapak sudah ada. Bapak sudah ada. Terakhir melihat Tomah ini pada saat Bapak meninggal di tepi. Itulah terakhir kami bertemu. Oke, siap-siap panggilan sama lagi ya. Selamat jalan ke Tomah. Halo Pak. Kalau ini dekat tahun saya. Semua sudah mengerti. Kalau bukan karena Bapak, buat ini
aku masih canggung sampai saat ini panggil aku. Jadi Makela selama hidup aku mengenalnya adalah Oku. Jalan aku sekarang sudah karena betul di dalam aku karena sakit. Sebaiknya untuk ada di titik ini dan sudah tidak bersama lagi. Aku ingin berterima kasih kepada Oku. Tentunya engkau harus sudah bersedia menjadi orang aku adalah Bapak. Terima kasih Bu sudah terlibat dan menyiapkan waktunya untuk kami. Pernikahanku sama saya sangat benar sudah dilakukan. Punya tempat di hati aku dan Bapak. Oku ini adalah orang yang sangat care, selalu nanya kabar kami, tanya kabar makin aku, selalu tanya sehat, lalu selalu ajak kami keluar, suka untuk main, tapi mungkin kami jarang bisa main ke rumah. Aku semoga maafkan dia yang kesana dan jangan lupa untuk mendoakan kami yang masih ada di dunia ini sampai kita bertemu lagi ya Bu. Terima kasih atas kebaikan aku selama ini, aku dan Bapak Maki dan semua keluarga. Kami akan selalu melindungi Anda dan untuk kita selalu semangat karena kami selalu ada untuk kita. Sehat selalu ya Man. Dan untuk Abraham kita adalah Iwan, Lucy dan juga ada Tommy. Aku yakin pasti semua abang dan Lucy selalu mendampingi kita. Tentang Iwan Zul, semoga kiranya saya selalu semangat dan kiranya kita terus bersama-sama untuk anak ini. Terima kasih. Yang terakhir. Silakan damai dan saya dan usahakan keluarga sebuah Tuhan. Tapi dia yang terbaik ketika Tuhan. Semoga saat kita sudah daripada Tuhan. Oke, kabar teman-teman sehat. Pada Erik, Iwan, dokternya, dokter sakit, daripada Anggi, ini mereka teman saya ini, bukan siapa dia, karena itu orang tua saya, daripada Pak Kira juga, terima kasih sudah sehat. Semoga kita semua yang sini kesehatan, kita untuk kesehatan. Kalau ya, terima kasih. Selamat jalan ya kasih kabar ya. Selamat jalan. Gagasan kami kasih kabar ya. Selama ini kita kemana-mana kompak ya. Kompak kita selalu kemana. Mau ngapain semua kita kompak. Kita buat rencana semuanya. Terakhir kita keluar kata yang indah desa semua kita jalan. Terakhir selama ini setiap bulan Agustus biasanya 3 orang yang ulang tahun. Makela Simatua, Masih Kahan, Bapak Lorenzo,
bulan Agustus lahirnya. Setiap tahun kan kita pasti merayakannya. Setiap tahun Mangkela Simatua berangkat, Nasi Kana berangkat. Tahun besok tuh gimana kita? Kita rayakan mereka, tinggal adiknya yang ada. 2 orang pada berangkat semuanya. Tapi terima kasih Nasi Kana untuk kebersamaan kita selama ini, walaupun aku masih Yanggi. Terima kasih atas kekompakan kita selama ini, nasihat-nasihatnya untuk kami adik-adiknya. Terima kasih Nasi Kana, selamat jalan. Nasi Kana sudah sehat sekarang. Kakak, ya. Tapi masih ada adik-adik kakak, ya, masih ada adik kakak. Selama ini kita kompak, ke depan kita harus semakin kompak. Masih ada anak-anak kita yang harus kita tanggung jawabi. Jadi kakak nggak sendiri ya, ada kamu yang selama ini kita bersama kemana-mana. Tetap begitu ya kak. Terima kasih menyambung dengan kami ya. Memang yang saya pegang hanya firman Tuhan yang berbunyi, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku, itu firman Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Memang saya sebagai dalam banyak pesan selama ini. Setelah abang pensiun, udah puluhan kali lah masuk rumah sakit, dan kekhawatiran itu selalu ada dalam setiap tahun. Itu pasti kayak tahun ini ada beberapa kali ke rumah sakit. Ya memang saya sering berdiskusi dengan orang-orang saya ini, Bang, abang harus kuat, harus semangat, karena tugas kita masih ada 2 lagi, Iwan dan Lorenzo belum menikah. Memang kalau berencana saya sebagai adik, saya menginginkan pernikahan dulu Iwan sama Lorenzo, tapi itulah rancangan manusia. Karena Tuhan beri saya kepada abang, karena abang sudah sakit bertahun-tahun. Tapi itu pun bagai itulah yang terbaik. Banyak kenangan sama abang. Terakhir kita pas ulang tahun Bang, kebetulan abang tanggal lahirnya 18, saya 19. Kita selalu perayaan ulang tahun. Dan kemarin dan terakhir kita berkunjungan Bang. Terima kasih. Selama ini kalau kita sama-sama bertahun jarang berhutang, kalau kemarin kita berhutang bersama. Ya kalau sedih abang sedih. Pengumuman kita tampil menikah, kita bersama-sama bisa tampil. Erik, Iwan, Iqbal, kita selalu kompak melaksanakannya. Sebenarnya ini saya sedih, anak kami Iwan belum, anak aku Lorenzo belum. Berarti nanti ketika rencana saya menikah, abang saya tidak ada yang mendampingi saya. Ada habis semua. Itu saya di sini. Makanya itu istri saya ngomong, apa kalau semangat kita masih banyak. Tapi itulah yang terbaik untuk abang dari Tuhan. Tuhan tidak ingin abang merasakan sakit dan pekerjaan. Saya percaya bahwa abang ada dari Tuhan. Dan kepada kami juga yang lain, bagaimana hubungan kita semakin baik, daripada itu harus saya sebagai adik, hubungan kita tetap harus dipertahankan. Juga kepada untuk kami yang dari Bandung, Purwakarta, dan Bekasi,
memang ketika kami ini sakit, ya kami mengucapkan terima kasih dengan perhatiannya. Terima kasih. Sakit, Pak. Bapak berangkat bersama Mbak. Tapi aku mau tinggalkan jauh gitu ya. Nah, ada lagi yang aku bisa katakan kepada kamu. Bapak sedang berserak, Mak. Kalau aku yang titik, kemana kau berbangga? Aku kalau berangkat sebentar, Pak, dan itu maksudku. Apa maksudmu, Pak, kalau aku meninggal, kemana kau bawa? Kau pergi mau kemana? Memang Bapak mau kemana? Mau di kampung? Enggak, saya di Jakarta ini aja. Saya pada saat itu juga nggak pergi jauh, Pak. Nggak sampai dia sampai kemana-mana. Lalu Bapak panggil semua anak-anak. Saya titip mama ke kalian semua, jangan kalian sakiti mama. Mama kalian itu baik, itu baik. Tapi berat, Pak. Tapi saya tidak nanti dia banyak. Saya benar-benar tidak kuat melihat Bapak. Saya bilang, saya bisikan ke telinga Bapak. Pak, saya udah ikhlas, Pak. Saya udah ikhlas, Bapak pergi bersama Tuhan Yesus. Lalu saya berniat dengan adik berdoa. Aku mau ikut Yesus. Aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun aku susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Lalu Bapak menutup mulutnya untuk selama-lamanya. Lalu Bapak menutup mata menutup mulutnya. Saya benar-benar percaya Bapak ada di Yerusalem baru. Sampai ketemu Bapak saya. Sampai ketemu kita nanti di sana. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada seorang orang tua yang sangat baik, pada tahun 2014 Bapak meninggal, Bapak pulang ke kampung dengan Bapak kami. Itu Bapak yang sangat baik. Terakhir saya besok abang di rumah sakit, abang bilang pegel. Saya pijitin tangan abang, kasihan. Karena abang tanya, si Pani sudah kelas berapa? Sudah kelas 2 SMP, tidak terasa sudah besar. Tadi pagi saya bertelepon ke kampung, video call. Abang dari kampung pun sudah melihat abang yang terakhir kalinya. Mereka titip salam, mereka ucapkan selamat jalan buat abang. Abang sudah tenang, abang sudah tidak sakit lagi. Selamat jalan bang, damailah bersama Bapak di surga.
Biar kami semua yang Abang tinggalkan sehat. Kami ikhlas semuanya. Buat KH tetap kuat. Kita ikhlaskan kepergian Abang. Biarlah di belakang peninggalan Abang ini kita tetap sehat, kita kompak. Buat Bang Lorenzo, Abang juga semakin sehat. Waktu kemarin saya besok, saya juga sangat menangis dalam hati saya. Kenapa Abang saya dua-duanya ini? Saya bilang paling lambat 2 hari lagi Abang pulang ke rumah. Abang bilang tidak, besok saya pulang. Terus saya WA, sudah pulang ke rumah. Saya bersyukur Abang sudah sehat. Dan saat ini pun Abang tetap kuat, bisa bersama di tempat ini. Buat juga Kak Lorenzo, buat Ipan, Iwan, Ipan dan Desi, kita semakin kompak untuk kedepannya, saling menjaga Mama supaya Mama tetap sehat. Sekali lagi selamat jalan Bang. Aku diatur oleh Tuhan yang dalam kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku putar Tuhan yang bimbing ke tempat ini kurnianya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Selamat hari Minggu buat kita semua. Ini suhud keluarga. Sudah ada yang tidak ditunggu atau sudah kita semua ya? Baik. Jemaat yang mungkin masih di belakang agar bisa lebih maju ambil ke depan. Saya kira kameramen kalau bisa agak mundur. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita.
Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Engkaulah sumber penghiburan bagi hati yang berduka dan sumber kekuatan bagi orang yang lemah. Arahkanlah pandangan-Mu kepada kami umat-Mu, supaya kami beroleh sukacita dan kekuatan baru menghadapi persoalan hidup. Dengarlah doa permohonan kami ya Allah, sumber penghiburan, perlindungan, kemenangan, dan benteng teguh di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, silakan. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, sumber segala rahmat yang kekal, dalam kerendahan hati kami mengaku bahwa kehidupan kami sering tidak sesuai, bahkan sering bertentangan dengan kehendak-Mu. Secara sadar atau tidak, kami sering menimbulkan perselisihan di antara sesama kami. Kami juga sering lupa mendoakan sesama dan merasa enggan untuk memberi nasihat sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Pikiran kami lebih banyak tertuju untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan kami sering berupaya untuk mempengaruhi serta memperalat orang lain demi pemenuhan keinginan diri sendiri. Tanggung jawab kami sebagai anggota jemaat, anggota keluarga, dan warga masyarakat sering kami lupakan. Bahkan kami sering dengan sadar dan sengaja melalaikannya. Kami telah banyak berbuat dosa kepadamu, serta kesalahan terhadap sesama kami. Kehadapan-Mu yang kudus, kami kini mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Berilah kami kekuatan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat semakin mengasihi Engkau dan sesama kami, serta mampu melawan segala godaan iblis.
Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami memohon keampunan dosa kami. Amin. Dengarlah dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 7-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita angkat pujian melalui buku Kidung Jemaat nomor 207, 1 ayat 1, 3 dan 4. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang
kita dari kitab Yesaya 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Dan apabila kita sudah menemukannya, kita akan membacakan firman Tuhan ini dengan cara berganti-gantian. Yang dimulai dari Bapak Ibu akan membacakan ayat yang pertama, kemudian saya akan membacakan ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan ini kita akan baca hingga ayat yang ke-7. Dan apabila kita sudah menemukannya, mari kita berkata amin. Saya akan membacakan judul perikop, kemudian Bapak Ibu akan membacakan ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian tentang kebun anggur, ayat yang pertama, 1, 2, ya. Ia mencampurnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Apakah lagi yang harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya buah anggur yang asam? Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkan hujan ke atasnya. Ya, sampai sedemikian jauh membaca firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar, tapi yang jauh lebih berbahagia dan itu adalah setiap orang yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Shalom kepada kita, Bapak Ibu. Saya melayani di Resort Bogor, bertempat di Sukabumi. Kebetulan hari ini pendeta Resort Salibah menelepon saya untuk hadir dalam ibadah bersama-sama dengan keluarga yang terkasih. Saya akan memulai firman Tuhan ini dengan mengajukan pertanyaan yang sifatnya reflektif untuk keluarga dan untuk semua kita yang hadir pada saat ini. Pertanyaannya adalah, kira-kira apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini sehingga kita lebih kuat menghadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Selagi Bapak Ibu, saya bertanya, kira-kira apa yang harus kita miliki sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita kuat menghadapinya. Apabila kita baca dalam Alkitab kita, salah satu hal yang harus kita miliki supaya kita kuat adalah memahami kehendak Tuhan. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita paham apa itu kehendak Tuhan, maka kita akan bisa melalui hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Dan mungkin saat ini keluarga juga bertanya, apa kehendak Tuhan di tengah-tengah duka ini? Mungkin Bapak Ibu yang hadir pada saat ini juga sedang bertanya dengan pergumulan kita masing-masing. Apa sih kehendak Tuhan dalam hidup saya? Sehingga Tuhan mengizinkan semua ini terjadi. Dan Bapak Ibu, sekali lagi, kalau kita paham kehendak Tuhan, maka kita akan lebih kuat menghadapi kehidupan ini. Dan kalau kita baca dalam Alkitab kita, paling tidak Tuhan Yesus punya kehendak apa dalam hidup kita. Saya akan mencoba melihat Bapak Ibu sesuai dengan tema minggu kita. Kita akan melihat kehendak Tuhan dari perspektif yang berbeda. Apa yang tidak Tuhan sukai dalam hidup kita? Kalau kita baca dalam Alkitab, Yesus itu pernah 2 kali mengecap orang. Itu artinya apa yang dikecap ini adalah sesuatu yang Tuhan tidak inginkan ada dalam diri kita. Yang pertama itu adalah Yesus mengecap orang Farisi.
dan ahli-ahli hukum Taurat. Dan kalau kita baca dalam si Basota pada minggu ini berisi tentang hal ini. Jadi yang pertama, kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah jangan seperti ahli-ahli hukum dan orang-orang Farisi, yaitu hidup di dalam kemunafikan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, kalau ingin tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita, Tuhan tidak mau kita menjadi orang munafik seperti orang Farisi. Kemudian yang kedua, ini akan menjadi fokus khotbah kita pada saat ini. Apa sih Tuhan pernah mengecam ada beberapa kota, dan kebetulan 3 kota itu Tuhan berkata, kalian adalah kota yang akan dihancurkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena mujizat-mujizat dilakukan di kota itu, tapi penduduk kota ini tidak juga bertobat. Artinya yang kedua, Tuhan tidak suka kita menjadi orang Kristen yang mengeraskan hati kita. Dan pada saat ini untuk keluarga, apapun yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah keluarga, kehendak Tuhan adalah jangan mengeraskan hati. Dan untuk kita yang hadir pada saat ini juga, Bapak Tuhan menginginkan orang-orang Kristen itu menjadi orang-orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Dan ini akan membuat kita lebih kuat menghadapi kehidupan Tuhan. Mungkin banyak perkara dalam hidup ini kita tidak tahu kenapa Tuhan mengizinkan itu. Tapi dengan percaya bahwa karena rencana Tuhan itu, Bapak Ibu, kalau kita baca Alkitab, kehendak Tuhan itu ada 2. Yang pertama, kalau ingin tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita, baca Alkitab. Ini. Kalau ingin tahu kehendak Tuhan dalam hidup ini, baca Alkitab. Yang kedua, dalam Alkitab kita juga disebutkan apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita? Kehendak Tuhan dalam hidup orang percaya adalah rencanaku dalam rencana damai sejahtera. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu mendatangkan damai sejahtera. Bagaimana kita mengenungkan itu? Akan ada waktu menjawab semua itu. Bahwa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi karena Tuhan punya rencana damai sejahtera dalam tangan keluarga. Dan Bapak Ibu, dari kitab Yesaya kita akan belajar kegagalan orang Israel adalah memahami kehendak Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, kegagalan bangsa Israel dalam kitab Yesaya ini adalah mereka gagal memahami rencana Tuhan. Sehingga dalam pembacaan ini kita akan melihat bagaimana Tuhan kemudian menghukum mereka. Sekali lagi, kasihan keluarga di tengah-tengah kedukaan ini jangan sampai gagal memahami kehendak Tuhan. Amin. Itu akan membuat kita semakin kuat, semakin kita dalam di dalam Tuhan. Penderitaan itu kita akan paham bahwa di balik itu ada rencana Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Biarlah ini yang menguatkan keluarga dan yang menguatkan kita semua yang hadir pada saat ini, bahwa salah satu rencana Tuhan dalam hidup kita adalah Dia mau kita menjadi orang-orang yang paham akan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan seperti yang sudah saya sebutkan tadi pada Yesaya, pembacaan kita ini adalah di mana bangsa Israel gagal memahami kehendak Tuhan. Kenapa mereka gagal memahami kehendak Tuhan? Mari kita perhatikan pembacaan kita pada saat ini. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya adalah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adilah antara aku dan kebun anggurku itu. Yesaya dalam tulisannya ini membuat sebuah perumpamaan tentang bagaimana kebaikan Tuhan bagi orang Israel. Anggur ini adalah milik Allah, dan Allah sendirilah yang mengusahakan kebun anggur ini dengan cara yang sangat baik. Sebagai seorang petani, dia mengusahakan kebun anggurnya ini dengan sangat baik. Tapi kemudian kita melihat bagaimana Allah kecewa karena kebun anggur yang ditanam itu tidak menghasilkan buah yang baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Orang yang tahu kehendak Tuhan dalam hidupnya pasti akan menjadi orang yang berterima kasih. Saya ulangi sekali lagi, orang yang mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya pasti dia akan berterima kasih. Saya tidak tahu apakah hari-hari kita
banyak berterima kasih atau bersungguh-sungguh. Coba kita lihat diri kita permainannya. Bahkan seorang pendeta pun belum tentu hari-hari hidupnya dipenuhi dengan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena dari mereka kita belajar tentang arti benci. Itu sesuatu yang tidak baik. Dan hari ini rasa-rasanya keluarga juga diajak untuk berterima kasih. Berterima kasih kenapa? Karena Opung ini sudah bersama-sama dengan keluarga sekian tahun. Jangan katakan, banyak orang berkata, kok tiba-tiba ayah saya meninggal? Sebenarnya tidak benar. Ketika uban itu penanda, gitu ya. Kepala botak itu juga penanda, gitu ya. Jadi kalau hari ini suami kita ada ubannya, itu penanda semakin dekat. Ya. Kalau hari ini istri di rumah kita sudah mulai berkerut, itu penanda. Jadi never say ini mendadak, bukan? Tidak. Apa yang terjadi dengan bapak yang kita kasih ini bukan mendadak, tidak. Karena dari dulu melalui alam Tuhan sudah berbicara bahwa saat perpisahan itu akan segera tiba, dan Tuhan tidak memberikan itu secara tergesa-gesa, tidak. Melalui alam Tuhan berbicara. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, orang yang memahami kehendak Tuhan dalam hidupnya, dia akan mengasihi orang yang dekat dalam hidupnya, karena dia tahu orang yang dekat dalam hidupnya akan meninggalkan dia. Atau paling tidak, kita akan meninggalkan orang yang paling dekat dalam hidupnya. Sehingga ada lagu Batak yang menurut kami sangat menginspirasi. Itu lagu apa tuh? Ujungi gitu. Artinya ketika mati, pesta, gitu ya. Ketika luar biasa pestanya, tapi ketika dia hidup, kita tidak melakukan apa-apa buat dia. Sekali lagi, pada saat ini melalui Nabi Yesaya kita diingatkan bahwa kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah kita harus tahu berterima kasih. Berterima kasihlah kepada pasangan ini. Amin. Bapak Ibu, Tuhan pada saat ini mengingatkan kita. Berterima kasihlah kepada orang-orang yang ada di sekitar. Sehingga saya bertanya kepada kita, pagi ini apakah kita sudah berterima kasih sama pasangan kita? Berterima kasih sekarang kalau dia ada di dekat kita, gitu ya. Karena akan ada saatnya Bapak bilang, tiap keluarga mau berterima kasih juga caranya sudah berbeda ya. Tidak lagi berkata apa, terima kasih karena perjuanganmu untuk kami anak-anakmu, sehingga kami ada pada saat ini sebagaimana adanya kami. Dan bukan hanya orang tua ini akan seperti ini. Kalau tidak Bapak ingat, keluarga kita akan meninggalkan kita. Sehingga kalau kita paham kehendak Tuhan dalam hidup ini, maka kita akan selalu berterima kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Jangan memaksakan kehendak Bapak ingat. Biasanya orang sebagai suami memaksakan kehendaknya kepada suaminya, ya istri juga ya, artinya begitu ya. Kalau sekarang yang luar biasa, anak juga banyak memaksakan kehendak kepada orang lain. Banyak memaksakan kehendak. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, orang yang berterima kasih itu adalah orang yang belajar dalam hidup ini menerima segala sesuatu. Dan saya berdoa untuk keluarga, bukanlah orang-orang yang seperti itu. Amin. Rendah hati, berterima kasihlah kepada orang-orang yang ada di sekitar. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, mari kita lihat ayat yang berikutnya. Saya akan bacakan ayat yang keempat. Apalagikah yang harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Yang kedua, Bapak Ibu, kita belajar dari Yesaya. Pada saat itu Allah sudah memperingatkan
mengingatkan bangsa ini, tapi mereka tidak mau menerima. Itu ya. Mereka sudah berkali-kali Yesaya 5 ini adalah Yesaya yang pertama, dan setelah Yesaya 5 kita akan masuk ke periode di mana bangsa ini kemudian masuk ke pembuangan. Kenapa? Mereka tidak mau mendengarkan. Saya kira orang Batak itu kebanyakan jadi pengacara. Bapak Idan tahu kenapa? Banyak mau jadi pendeta. Bapak Idan tahu kenapa? Karena Bapak itu terkenal dengan fasih berbicara, tapi tidak fasih mendengarkan. Itu ya. Saya sebagai seorang pendeta yang selalu berbicara, susah sekali saya mendengarkan istri saya, mendengarkan anak-anak saya. Ya, dan hari ini ternyata apa yang kita lakukan dilakukan oleh bangsa Israel. Sehingga banyak orang berkata orang Batak itu 11-12 dengan orang Israel. 11-12 dalam kekerasan hatinya. Tapi firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita, Bapak Ibu, seni hidup yang paling indah adalah kalau mau tahu kehendak Tuhan dalam hidup ini banyak mendengar. Kalau kita banyak berbicara, kita tidak mendapatkan apa-apa. Itu ya. Kalau saya berkhotbah di sini saya tidak dapat apa-apa. Karena saya ngomong terus dari awal sampai akhir dan memang itulah tugas saya. Saya berikan ya. Dan bagi kita yang mau mendengar dengan baik, dan itu akan menjadi sebuah pelajaran yang berharga bagi kita. Untuk keluarga, Bapak ini sudah banyak berbicara selama ini. Saat ini tugas dari keluarga adalah lakukan semua apa yang pernah dipesankan oleh orang tua yang kita kasih. Dan itulah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jangan suka mendengar ya, Bapak ya. Amin. Saya bertanya, mulut kita berapa sih? Mulut orang Batak berapa? Satu, sama ya. Tapi pertanyaannya kenapa kita susah mendengar? Sedangkan Tuhan menciptakan kita mulut 1-2 telinga. Jangan-jangan kita ini pada bahasa bermun itu kikan di Indonesia. Dan itu masalah kita. Dan ini juga masalah di tengah-tengah keluarga yang berduka. Saya mengadakan survei di secara ilmiah. Kalau orang Simalungun itu ada keluarga yang meninggal, maka biasanya problem yang paling besar itu adalah setelah penguburan. Itu ya, ada seorang inang pulang dari kampung, dia menangis menjerit-jerit, gitu ya. Kemudian setelah diteliti, tahu kenapa? Bukan karena orang tua itu meninggal, karena harta warisan. Ya, setelah orang tua dikubur, angkat-angkatan barang, lama hilang. Sudah dikasihan. Iya, ada yang mengaku aja. Itu kenapa Bapak bilang? Jawabannya kan kenapa saya mendengarkan. Daripada siap keluarga semakin tinggi imanmu, semakin kau mau mendengar. Bukan memaksakan diri untuk berbicara. Harus pendapat saya, harus pendapat saya. Bapak ini harus seperti ini, harus seperti ini. Bukan seperti itu konsep. Konsepnya adalah dengarkan orang lain. Karena seringkali Tuhan berbicara melalui orang lain. Itu teman-teman. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sekarang marilah kita memberikan persembahan kita.
izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Musik saja. Engkau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan yang bersumber daripada-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya demi kemuliaan-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Kami sekarang bersyukur. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, Engkaulah Allah yang telah menyediakan dan memberi segala sesuatu yang kami perlukan, jauh melampaui apa yang kami minta dan pikirkan. Kobarkanlah kasih-Mu yang begitu besar dalam hati kami, supaya kami bertekun dan bersuka cita mengasihi Engkau dan seluruh kehidupan kami.
Tuntunlah kami mewarisi janji berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terimalah kami dan doa kami ini melalui Yesus Kristus, Tuhan yang hidup dan berkuasa, bersama-sama dengan Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Baru sebentar, selamat hari itu.